Terima kasih Anda masih di Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Saudara, seorang pelaku gendam lewat telepon di sebuah klinik kecantikan di Tuban dibekuk anggota Satreskrim Polres Tuban. Pelaku yang ternyata seorang kepala desa di Pasuruan itu ditengarai sudah melakukan aksi serupa di sejumlah lokasi. Tersangka penggendam adalah AA, yang juga seorang kepala desa di Kabupaten Pasuruan. Ia dibekuk anggota Satreskrim Polres Tuban saat diduga akan melakukan aksi serupa di Kecamatan Paciran, Lamongan. Pelaku sebelumnya mengendam di sebuah klinik kecantikan di Kecamatan Tuban. Modusnya, AA menelepon pemilik klinik kecantikan lalu meminta uang hingga 4 juta rupiah kepada kasir. Diduga tersangka menggunakan modus gendam via telepon hingga korban terperdaya. Kepada polisi, tersangka mengaku sudah 2 kali menggendam di Tuban. Salah satunya terekam kamera klinik kecantikan Kecamatan Palang. Pelaku datang ke salah satu tempat skincare, kemudian meminta nomor telepon yang punya dan pura-pura pun selanjutnya meminta uang jumlah yang diminta waktu itu diberikan oleh korban dalam hal kasir 4.800.000. Kemudian hasil penelusuran CCTV yang kita dapatkan dan kita amankan tersangkanya saudara AA bin T yang berdomisili di Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Yang bersangkutan merupakan kades aktif di salah satu desa di Kabupaten Pasuruan. Tersangka yang diringkus saat operasi Sikat Semeru 2023 itu diancam pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Selain AA, Polres Tuban juga meringkus 13 tersangka lain dalam berbagai kasus kejahatan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, peribahasa pagar makan tanaman mungkin bisa menggambarkan perbuatan seorang petugas Linmas di Surabaya. Ia yang seharusnya melindungi masyarakat justru menjadi penjamret ponsel. Polisi membekuknya bersama seorang rekannya usai dihajar warga. 2 penjamret yang diringkus itu masing-masing RP warga Surabaya serta AS warga Sidoarjo. Keduanya tertangkap dan menjadi sasaran amuk warga usai menjamret ponsel di kawasan Mulyorejo Tengah. Beruntung polisi datang dan mengamankan pelaku. Pemeriksaan polisi mengungkap salah satu tersangka berinisial RP adalah tenaga honorer petugas pelindung masyarakat atau Linmas di lingkup Pemkot Surabaya. Menurut Kapolsek Mulyorejo, Kompol Sugeng Rianto, kedua pelaku sudah 2 kali menjamret. Mereka jerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Pengungkapan kasus curanmor dan curas yang terjadi sebelum pelaksanaan operasi sikat dan pada saat operasi sikat yang saat ini masih berlangsung. Jadi untuk yang pertama kita melaksanakan pengungkapan curanmor, satu tersangka kejadian di Pakuan City. Kemudian pengungkapan kedua dengan 2 tersangka, 1 DPO, itu kejadian di Mulyorejo Tengah. Kasus curanmor sudah terakhir pengungkapan 3 kali, namun pelakunya pernah ditahan 2 kali di Polsek Rembangan dan Polsek Benowo. Kemudian yang ketiga, kasus jambret, dari hasil penyelidikan melakukan 2 kali di wilayah Kenjeran dan wilayah Mulyorejo. Ini baru kita amankan sekali, 2 pelaku. Demikian yang bisa disampaikan untuk kasus curanmor masuk 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Kemudian untuk pencurian dengan kekerasan, curas itu dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Selain RP dan AS, Polsek Mulyorejo juga meringkus 3 pelaku kejahatan jalanan lainnya. Dari penangkapan itu polisi menyita sejumlah barang bukti seperti kunci letter T, motor serta ponsel. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, pencuri gulungan kabel di Komplek Pergudangan Kalianak Surabaya dibekuk polisi. Pelaku sudah 3 kali mencuri dan menjual kabel curian hingga jutaan rupiah. Imam Syafi'i 23 tahun mencuri kabel tembaga di gudang kawasan Jalan Kalianak Surabaya
Pelaku warga desa Baru, Kabupaten Sampang ini dengan leluasa seorang diri mengambil gulungan kabel. Pelaku masuk gudang pada dini hari melalui lubang ventilasi yang berdekatan dengan tiang listrik. Setelah mendapatkan kabel curian, tersangka kemudian mengelupas kabel hingga tersisa tembaga saja. Kemudian tembaga dijual di kawasan Pasar Dupa dengan harga Rp100.000 per kilogram. Dari hasil kejahatannya, pelaku mendapat total keuntungan jutaan rupiah. Pelaku sudah mencuri kabel sebanyak 3 kali, yakni pada bulan Maret, April dan Mei 2023. Namun naas pada aksi ketiganya, pelaku akhirnya terpergok kamera CCTV gudang hingga akhirnya ditangkap polisi. Yang bersangkutan ini mengambil kabel yang isinya tembaga di perusahaan. Diketahui pada saat dia masuk, kebetulan security-nya melihat dari layar CCTV ada orang yang dicurigai masuk ke gudang. Melihat seperti itu, dari pihak security telepon ke Polsek Kerembangan, ke kami. Selanjutnya kami langsung gerak menuju lokasi dan betul sekali kita masuk ke gudang tersebut. Yang bersangkutan sudah tidak kelihatan CCTV karena dia sembunyi di dalamnya kabel-kabel, karena tumpukan kabel banyak di sana. Sendiri, Pak. Sendirian. Laku dijual 3 juta, dulu 2.900.000 berapa gitu? 3 jutaan. Ya, Kemana belinya jualnya? Pancet di situ pagi itu, Pak. Yang keduanya kapan? Yang keduanya lepas hari raya itu. Lepas hari raya. Di sendirian juga? Iya, Pak. Polisi kini menyita barang bukti kabel tembaga sepanjang 32 meter hasil curian. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, polisi Resor Ponorogo meringkus 2 dari 4 pelaku pencurian jenis traktor yang meresahkan para petani. Pelaku ditangkap di Kota Malang dan di Bojonegoro. Adi Santoso 31 tahun warga Malang dan Puryono 38 tahun warga Bojonegoro, pencuri traktor yang meresahkan para petani di Ponorogo ini digelandang polisi. Sementara 2 pelaku lainnya yang identitasnya sudah dikantongi polisi kini masih dalam pengejaran. Polisi menyita barang bukti diantaranya 1 unit traktor, 2 buah mesin diesel dan 1 buah pick-up yang digunakan mengangkut hasil curian. Selain di Ponorogo, maling alat pertanian ini juga melakukan aksinya di sejumlah wilayah seperti di Kabupaten Pacitan. Bulan Mei kami mendapatkan laporan dari masyarakat pada dini hari seorang petani yang memiliki areal persawahan merasa kehilangan diesel dan juga mesin traktor. Oleh karena itu kami bersangkutan melaporkan ke Polsek Slaun dan kami melakukan PK. Dari hasil penyelidikan oleh tim Resmob Macan Reok, pelaku kami tangkap di Malang. Dia bersama dengan 2 orang pelaku lainnya yang sementara masih DPO. Ketiga-tiganya adalah orang Malang. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan mengejar 2 pelaku lainnya. Adi Santoso dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara Puryono, penada barang curian, dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dirko Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, berita ini bisa menjadi peringatan bagi kita agar tidak mudah percaya pada bisnis investasi yang tidak jelas. Aparat Polda Jatim meringkus seorang mantan TKW yang menipu ratusan pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Total kerugian korban mencapai 3,4 miliar rupiah. SR 41 tahun warga Kota Malang dibekuk anggota Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim. Mantan TKW ini ditangkap lantaran menipu 250 pekerja migran Indonesia atau PMI di Hong Kong dengan modus investasi trading bernama Arva Forex. Awalnya pelaku menawari korban untuk berinvestasi trading dengan keuntungan 15 hingga 20% tiap minggunya. Lalu pada minggu ke-15 modal yang diinvestasikan dapat ditarik kembali. Namun semua iming-iming keuntungan itu tidak didapatkan oleh
korban sehingga pelaku dilaporkan ke polisi. Bisnis investasi abal-abal ini dijalankan tersangka sejak tahun 2021. Para korban berinvestasi antara 500.000 hingga 57 juta rupiah per orang hingga total kerugian mencapai 3,4 miliar rupiah. Jadi penipuannya penipuan trading dengan nama AlphaFox Trading. Nah, hal ini dibuat oleh pelaku karena yang bersangkutan dulu pernah bekerja pada majikannya yang memang majikannya ini kerjanya adalah trading. Dan pelaku ini ingin mencoba meniru apa yang sudah dilakukan oleh majikannya dulu. Adapun korban yang sudah mendaftar itu ada sekitar 250-an orang dengan kerugian total lebih kurang 3,4 miliar. Jadi di antara 250-an orang ini sudah mempercayakan uang mereka kepada pelaku atau SL ini dengan jumlah yang bervariasi mulai dari 500.000 sampai dengan 57 juta rupiah. Tersangka dijerat pasal tentang tindak pidana ITE dengan cara sengaja menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta pasal tentang penipuan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Penyiram air kencing dan kotoran ke rumah tetangga divonis 1 bulan penjara. Simak selengkapnya usai jeda berikut ini.